Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Indonesia Pinggiran, muda, beda, berdaya. Nah, kali ini di Indonesia Pinggiran kedatangan tamu lagi yang sangat menginspirasi lagi para pemudi. Nah, yang belum subscribe, segera subscribe agar apa channel Indonesia Pinggiran biar bisa semangat lagi untuk berkarya. Nah, eh, yang saya undang ini beliau itu yang saya sadap ya atau saya teliti benar-benar itu alumni Brawijaya, dan beliau juga pernah membuat karya tulis sampai diakui di Thailand, negara tetangga. Nah, langsung saja kita kenalan dulu. Tak kenal maka kita kenalan. Nah, silakan. Oke, nama saya Indri Cindra Kasih, biasa dipanggil Cika. Indri Cindra Kasih. Jadi Iya. Cindri yang bercinta kasih gitu. Iya, Cindra itu perasaan yang penuh dengan kasih sayang. Oke. Lanjut. Dari Universitas Brawijaya, jurusan kimia. Oh, dari Universitas Brawijaya jurusan kimia. Iya. Nah, boleh tahu nih untuk Mbak Cika, sebelumnya apa kabar Mbak Cika? Baik-baik saja Baik. atau Walaupun agak kepanasan ya. kepanasan? Mungkin kita selalu bersyukur lah, nanti kalau Iya. kita panas, dikasih panas, kita malah kepanasan, nanti dikasih dingin, malah kita kedinginan. Bersyukur aja ya. Sesuai porsi lah. Sesuai tupoksi. Nah, untuk jenjang pendidikan kalau boleh tahu dari MI atau SD? Saya dari SD. Oh, mungkin bisa diceritakan saya jenjang pendidikannya sampai saya kuliah, sama biar lebih mengenal lagi lah. Saya dari SDN Tengger Kulon. Tengger Terus, Kulon? Iya, SD-nya dari desa sendiri. Ya, terus SMP-nya itu dari SMP Nahdlatul Ulama Bancar. SMP Nahdlatul Nahdlatul. Ulama. Itu bukan madrasah. Bukan, itu ya setara dengan madrasah. Kalau biasa madrasah kan MTS, Iya. tapi saya SMP-nya. Gitu. Terus itu SMP berapa tahun? 2 tahun setengah kah? 3 tahun. Oh, 3 tahun. 3 tahun lah. Nggak mau saya cepet-cepet. Nggak mau cepet-cepet. Iya. Emang bisa. Nggak bisa. Nah, terus SMA-nya SMA Negeri Jatirogo. SMA Negeri 1 Jatirogo. Jatirogo. Oh, kemarin yang saya undang juga anak Paskibra sama anak Duta Anti Narkoba itu juga alumni SMA 1 Jatirogo loh. Saya sampai heran ya, SMA Jatirogo itu mencetuskan pemuda yang berprestasi, Wih, berbakat. keren. Wah, keren lah. Salah satunya Mbak Cika ini. Mungkin ya. Terus di kuliahnya Universitas Brawijaya. kuliahnya di Universitas Negeri Brawijaya, jurusan? Kimia murni. Boleh tahu waktu SMA ya? Iya. Waktu SMA itu ambilnya IPA atau IPS? Saya IPA, kan jurusannya kimia Oh, kan, tidak berarti boleh selaras lepas gitu ya? minat. Iya. Oh, selaras. Biasanya kan ada juga kan yang IPS terus jurusannya malah dapatnya waktu di UNIF malah keterbalikan. Iya. Jadi seakan-akan saya salah jurusan gitu. Iya. Tapi Mbak Cika ini selaras ya, dari SMA IPA terus masuk ke Kimia. kimia. Nah, untuk mungkin bolehlah diceritakan sama teman-teman di channel Indonesia Pinggiran ini proses ketika Mbak Cika masuk di Universitas Brawijaya. Ngomong-ngomong, waktu masuk di Universitas Brawijaya itu dengan beasiswa. Iya, saya masuk di Universitas Brawijaya itu dengan beasiswa Oh. sekaligus dengan jalur undangan. Jalur undangan. Iya. Oh, soalnya tadi saya backgroundnya Mbak Cika itu saya baca-baca, oh beliau ini dapat beasiswa guys. Nah, kali ini nanti ada tips dan triknya biar lolos di beasiswa masuk di Universitas Negeri Brawijaya. Itu apa aja sih yang harus dipersiapkan. Nah, tonton terus ya di channel Indonesia Pinggiran
kita tonton, kita amati di gagasan dari Mbak Cika. Mungkin Mbak Cika boleh diceritakan untuk proses awal. Ya, kalau ditanya proses awal ya, berarti kita harus mempersiapkan dari SMA. SMA. Iya kan? SMA itu ya setidaknya kita harus memiliki nilai. Sesuatu yang bernilai pasti bakal diambil gitu kan. Nah, nilai dari SMA saya itu ya harus naik. Ya jadi semester 1 sampai semester 5 itu harus naik. Kalau ataupun ada lomba apapun itu, diikutin. Yang penting dapat sertifikat. Niatin dulu lah, yang penting dapat sertifikat. Pengalaman juga Ya, kan ya. pengalaman juga gitu. Nah, kalau saya di SMA Jatirogo kemarin itu saya olimpiade kimia. Jatirogo pengalaman Olimpiade kimia. juara Di kabupaten saja sih tapi. Ah. Terus setelah itu ada olimpiade kedokteran di Unair. Saya juga ikut. waktu SMA juga itu. Iya. Jadi porsi itu mungkin yang bisa mengantarkan saya ke Universitas Jalur Undangan itu tadi. Jembatan itu ya. Iya. Jadi prestasi itu bisa diraih dengan akademik maupun non akademik. Buat jembatannya untuk masuk di universitas yang diinginkan gitu ya. Iya. Betul. Terus setelah itu Setelah itu ya saya ambillah nilai yang paling banyak itu yang mana, paling tinggi itu yang mana. Ternyata nilai saya itu kimia. Jadi saya ambil ya kimia. Ya, terus kalau mau strategi beasiswanya, otomatis kan kalau jalur undangan sama beasiswa itu sama-sama beratnya gitu loh. Ya Iya, kan? iya. Sudah minta undangan, minta jalur beasiswa pula ya kan? minta plus gitu Iya, ya. minta plus otomatis kan berat gitu ya. Ya. Harus ekstra power. Ya, harus extra power. Tapi saya strateginya gini, saya daftar akun beasiswa dulu, Pun bisa dulu. ya. Terus saya daftar undangan, Undangan. tapi akun saya tidak saya masukkan ke undangannya. Gitu. Jadi saya daftar undangan dulu. Tapi saya punya akun nih, ya kan? Setelah saya masuk di universitas, akun saya daftarkan. Berarti nilainya saya masuk dulu, baru saya daftar beasiswa. Dan UKT saya di semester awal itu sudah di drop. Jadi berusaha dulu lah, gitu. Gitu ya. Jadi untuk mempersiapkan ketika mau mendapatkan beasiswa itu ya harus semangat, harus tekun Iya, ya. harus tekun juga. Mengikuti perlombaan apapun itu. Intinya kan untuk mengikuti perlombaan itu buat jembatan lah, nanti kalau dapat sertifikat, dapat apapun itu bisa buat jembatan untuk masuk di universitas yang diinginkan. Seperti Mbak Tika ini kan tadi mengikuti lomba di olimpiade kimia ya. Iya. Olimpiade kedokteran di UNER. Jadi teman-teman semisalkan kalau belum bisa mengikuti kayak lomba olimpiade, ikutilah lomba-lomba yang sesuai dengan passion diri masing-masing. Misalkan passionnya bola voli, ikut lomba bola voli. Passionnya membatik atau apapun itu, ya ikuti, geluti satu bidang aja, jangan cabang-cabang, nanti bingung. Satu bidang tapi yang berkualitas gitu. Iya, terus kemarin tuh ada juga biasanya kalau setiap tahun kalau ikut pramuka ya, pramuka itu biasanya ada perlombaan tingkat provinsi. Nah kebetulan saya itu ikut, itu kan nilainya beregu ya kalau pramuka. Nah itu kan suatu poin soal tim. Oh ya, soal tim juga kan. Nah alhamdulillah kemarin tuh saya dapat juara 1 se-Jawa Timur. Wih, Tentunya keren. tapi kan. Nah, itu Keren. mungkin juga nilai plus juga nilai kan. plus juga kan. Iya, jadi pas pendaftaran saya masukkan semua tuh sertifikat. Terus jadi poin lah untuk naik ke universitas. Nah, ini ngomong-ngomong, selanjutnya waktu yang dipersiapkan masuk itu Universitas Brawijaya itu sama beasiswa itu gimana? Yang kayak berkas kah atau apa gitu? Gitu. Tadi kan sudah mempunyai akun kan? Akun. Nah, akun tadi ada suatu lembaran tuh dicetak. Itu Dicetak. disimpan baik-baik, jangan sampai hilang gitu. Itu ada nomor seri kayak gitu loh. Oh. Nah, itu. Terus kalau di Universitas Brawijaya itu mengumumkan beasiswa susulan, itu dimasukkan. Jadi
kalau kuliah itu jangan pernah takut akan biaya. Kadang ada pepatah gini, saya nggak kuliah, saya kan anak petani, saya kan nggak ada Banyak biaya kayak kayak gitu. Itu kalau di era sekarang ini ya bullshit, omong kosong Omong gitu kosong. loh, cuma Iya, saya alasan setuju. semata ya kan. Beasiswa ada, terus kalau mau berusaha di sana itu ada UKM juga kan, itu juga menampung apa itu inspirasi dari kita gitu. Jadi nggak ada sesuatu yang menghalangi kita untuk kuliah. Terus setelah itu Setelah itu ya tinggal daftar ke BEM, BM. terus distorkan ke rektorat, sudah daftar. Terus waktu diwawancarai, kayak diwawancara itu gimana? Itu nggak ada sih, kalau di beasiswa yang saya itu kan bidik misi ya, Iya. itu tidak ada wawancara. Jadi kalau di Universitas Brawijaya itu selagi punya akun tadi aman. Aman. Iya. Jadi persiapkan strateginya dari SMA. Nah, mungkin teman-teman nanti bisa komentar ya, gimana sih Kak tips dan triknya, saya kurang lebih jelas nih, tulis di kolom komentar, nanti saya balas melalui Mbak Cika ini. Soalnya Nah. panjang banget itu. Untuk bahas tentang bidik misi ya, bidik misi itu beasiswa yang kayak gimana sih? Apa bedanya sama beasiswa lainnya kayak BRI, terus Simpati, terus Telkomsel, terus apapun kayak Bank Jatim seperti itu. Apa sih bedanya bidik misi sama itu? Ya, bidik misi itu kan langsung dari departemennya ya. Jadi langsung dari Departemen Pendidikan. Itu kalau nggak salah tuh program dari SBY di tahun 2012. Nah, jadi berapa tahun baru kan? Terus sekarang diganti sama KIP. KIP ya, Iya KIP, kan? KIP. Ya, diganti sama KIP itu tadi. Jadi kalau beasiswa Jarum itu berarti dari PT, ya kan, dari PT Jarum. Kalau beasiswa PIP itu dari universitasnya. Gitu. Oke, sangat. Jadi ada banyak kok, ada alumni juga, beasiswa alumni. Itu jadi alumni mengumpulkan untuk Dana. pendidikan di universitasnya. Nggak ada yang sulit kok. Nggak ada alasan untuk belajar ya. Iya. Sekarang kebanyakan alasan, aku nggak punya biaya, orang tuaku nggak punya juga. Kita usaha dulu lah, banyak kok beasiswa untuk jenjang pendidikan kita yang lebih bagus lagi. Ada kok banyak beasiswa, asalkan kita itu yang membedakan sama orang-orang seperti Mbak Cika ini, yang membedakan hanya satu, kita mau berjuang atau kita berhenti berjuang. Cuman itu aja yang membedakan, berjuangnya itu loh yang membedakan. Nah, menanggapi dari Mbak Cika untuk jurusan kimia ya, happy nggak di jurusan itu atau kendala? Ada kendala lain? Kamu ada rekomendasi nggak tempat les bahasa Inggris? Kamu nanya, kamu bertanya-tanya, biar aku kasih tahu ya. Sini, biar aku kasih tahu ya. Kamu bisa private juga loh, dan teachernya juga ada yang dari luar juga loh. Tunggu apa lagi guys? Yuk buruan daftar. Gini, kalau semasa saya sampai ke detik kuliah ya, itu saya merasa happy dan merasa bersyukur. Terus ya nggak ada hal yang begitu sulit ya menurut saya atau kalau menurut orang lain ya. Karena di jurusan kimia itu dapat mengeksplor lebih jauh tentang apa sih kehidupan itu. Misalnya dari satu titik itu sudah menjadi beberapa struktur gitu. Dan itu sangat mengasihkan. Misalnya daun jati bisa digunakan untuk apa gitu. Dan sesuatu hal yang menurut saya awalnya tidak mungkin, itu menjadi mungkin menurut saya. Karena adanya suatu penelitian di kimia itu tadi. Gitu. Suka dukanya di jurusan kimia apa? Wah. Yang paling nggak terlupakan nih. Wah, excited banget ya kalau kita membahas tentang kimia. Struktur, Itu. praktikum. Wah, nge-lab, laporan gitu kan. Jadi kalau suka dukanya, kalau dukanya paling nggak bisa tidur. Dukanya nggak bisa tidur. Ya, paling itu. Nggak bisa tidur kan biasanya kan orang-orang galau. Ini kan malah mikirin. Iya, galau kan, mikirin laporan kan. Ya 24 jam itu kalau untuk anak kimia kurang. Ya, jadi kalau ketiduran itu suatu nikmat, suatu anugerah gitu. Ketiduran gitu, hal yang ketiduran.
malamnya laporan, terus siangnya di praktikum itu harus ada TM, tulis tangan, nggak Tulis boleh tangan. ketik, nggak Nggak boleh ketik. kopas. Nggak boleh ketik, nggak boleh kopas. Misalkan kalau kopas, Itu ada konsekuensinya nggak? sistem, kalau ketik kan pasti ada sistem plagiasi. Oh iya, Ya, iya. itu otomatis nilainya langsung di drop. Hmm. E